Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga ini kita sudah masuk di materi tentang menulis surat. Mana perhatikan ya. Di sini perhatikan pada slide pertama, yaitu berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Oke, anak-anak perhatikan di slide di sini. Ya, perhatikan pengertian dari surat. Anak-anak perhatikan, surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Oke, anak-anak, lebih jelasnya kalian bisa mengetahui bahwa ada berbagai macam jenis surat. Nanti ibu akan lebih memperjelas lagi terkait dengan jenis-jenis surat tersebut. Tapi di sini ibu akan memperjelas pengertian dari apa itu surat. Jadi surat ini sebagai sarana komunikasi. Jadi sarana komunikasi ini surat dia sebagai sarana secara tertulis ya, bukan tulisan tapi tertulis, yang akan kalian menulis di atas kertas. Oke, nanti ada bagian-bagian dari surat tersebut, nanti kalian akan perhatikan ya. Perhatikan pada diagramnya ya. Yang pertama adalah surat pribadi, yang kedua adalah surat dinas ya. Nanti ibu akan memberikan contoh terkait dengan apa itu surat pribadi dan apa itu surat dinas. Nah, jadi kalian akan mempelajari dari kedua surat ini. Nah, secara otomatis bahwa pembelajaran terkait dengan surat di sini, surat dinas itu surat di mana menggunakan kop surat. Di sini surat tersebut diarah ke dalam bentuk kayak membuat surat dan tujuannya ke suatu instansi, itu yang disebut dengan surat dinas dengan menggunakan kop surat. Sedangkan surat pribadi itu adalah surat di mana kalian bisa menulis surat persahabatan atau surat izin ke sekolah atau surat mengucapkan selamat. Itu merupakan surat, itu merupakan surat pribadi. Ya, oke, perhatikan surat pribadi di sini. Pengertian dari surat pribadi, karena yang tadi dua ya. Yang pertama adalah surat pribadi dan yang kedua adalah surat dinas. Perhatikan, surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga atau sebuah instansi. Nah, yang tadi barusan ibu jelaskan tadi terkait dengan surat pribadi, bisa ke teman ya, bisa surat tersebut bisa menulis ucapan selamat atau tujuannya ke keluarga ya, itulah yang disebut dengan surat pribadi ya. Oke, perhatikan di sini Nana terkait dengan apa itu surat dinas. Nah, di sini surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Yang tadi ibu sudah jelaskan tadi bahwa surat dinas itu merupakan surat yang menggunakan kop surat, dan surat dinas biasanya ditujukan ke suatu instansi, biasa contoh kayak ke kantor-kantor, sekolah ke sekolah, itulah yang disebut dengan surat dinas. Ya, perhatikan terkait dengan kedua surat tadi, maka di sini ibu akan menuliskan ada unsur-unsur dalam surat dinas. Perhatikan di sini unsur-unsur dalam penulisan surat dinas. Yang pertama perlu kalian mengetahui bahwa menggunakan kepala surat, yang kedua adalah nomor surat, yang ketiga tanggal, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, dan pengiring surat. Inilah dalam unsur-unsur surat dinas. Perhatikan, dan nantinya kalian akan membuat sebuah surat dinas, maka kalian harus mengarah ke unsur-unsur tersebut.
Ya, maka anak-anak pertemuan pertama dalam materi bab 3 ini sampai di sini dulu anak-anak. Nanti akan Ibu memperjelas lagi tentang surat-surat yang macam-macam dari surat, jenis-jenis dari surat-surat. Jadi di sini Ibu sudah memperjelas terkait dengan surat dinas, surat pribadi. Nanti Ibu akan menyampaikan pertemuan berikut terkait dengan bagaimana cara menulis